Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi penentuan harga pokok produk metode variable costing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komala dan dua teman saya Natasha Kamelia Najwa dan Indah Nitami. Berikut presentasi dari kami. Metode variable costing. Variable costing adalah cara penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Kalkulasi biaya variabel menurut Prawironegoro tahun 2009 adalah pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa di mana hanya diperhitungkan biaya variabel saja yang terdiri dari bahan langsung berhubungan dengan volume kegiatan produksi, maka disebut kalkulasi biaya produksi langsung atau direct costing. Dalam arus biaya variabel costing, elemen biaya periodik terdiri dari biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi dan pemasaran. Elemen harga pokok produksinya hanya terdiri dari komponen biaya overhead variabel serta biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead tetap. Contoh penyajian laporan harga pokok produksi metode variable costing, HPP atau harga pokok produksi, biaya bahan baku di debit, biaya tenaga kerja langsung di debit, biaya overhead pabrik variabel di debit, dan harga pokok produksi di kredit. Contoh penyajian laporan laba rugi harga pokok produksi metode variable costing, hasil penjualan ada di kredit, dikurangi biaya variabel yaitu biaya produksi variabel ada di debit, biaya pemasaran variabel ada di debit, biaya administrasi dan umum variabel ada di debit, kemudian jumlah dari biaya variabel dikurangi dengan hasil penjualan menjadi laba kontribusi atau margin kontribusi yang ada di kredit. Kemudian perhitungan metode biaya variable costing antara lain harga pokok produksi yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan ada biaya periodik yaitu BOP tetap, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Kemudian laba kontribusi atau margin kontribusi di kredit. Kemudian dikurangi biaya tetap yaitu biaya produksi tetap di debit, biaya administrasi dan umum tetap di kredit, biaya pemasaran tetap di debit, terus jumlah. Kemudian laba bersih usaha di kredit. Contoh, pada tahun 2018, PT Penamas memiliki data keuangan yang berhubungan dengan produksi adalah sebagai berikut. Persediaan awal 0, unit produksi 25.000, unit dijual dengan harga jual per unit 200.000, per unitnya 20.000. Kapasitas produksi normal 25.000. Kemudian biaya variabel per unit ada bahan baku di debit 80.000, tenaga kerja langsung di kredit, BOP 40.000 di debit, biaya administrasi dan penjualan di kredit 10.000. Kemudian ada biaya tetap, BOP variabel, biaya administrasi. Dari data tersebut di atas, maka laporan laba rugi untuk metode variable costing dan full costing adalah sebagai berikut. Biaya variable costing, bahan baku senilai 80.000, tenaga kerja langsung senilai 60.000, BOP variabel senilai 40.000, total 180.000. Untuk biaya full costing, bahan baku senilai 80.000, tenaga kerja langsung senilai 60.000, BOP variabel senilai 40.000, BOP tetap senilai 4.000 dari 100 juta dibagi 25.000, total 184.000. PT Penamas, laporan laba rugi, metode variable costing, biaya variable costing, bahan baku senilai 80.000, tenaga kerja langsung senilai 60.000, BOP variabel senilai 40.000, total 180.000. Untuk biaya full costing, bahan baku senilai 80.000, tenaga kerja langsung senilai 60.000, BOP variabel senilai 40.000, BOP tetap senilai 4.000 dari 100 juta dibagi 25.000, totalnya 184.000. PT Penamas, laporan laba rugi, metode biaya variabel,
Penjualan 20.000 unit, harga per unit 200.000, total 4 miliar rupiah. Biaya variabel terdiri dari harga pokok produksi variabel senilai 3 miliar 600 juta, biaya administrasi dan pemasaran variabel senilai 200 juta, total biaya variabel senilai 3 miliar 800 juta. Margin kontribusi senilai 200 juta dari 4 miliar rupiah dikurangi 3 miliar 800 juta.